Dari sudut pandang sejarah, memang Pulau Majeti ini punya kandungan sejarah yang luar biasa. Dan di situ banyak ilmu dan ajaran yang harus kita serap. Jadi pas tadi disambut, mereka tuh yang sesegap selalu bilang kayak gini, berikan kuncinya, aku bakal kasih hartanya. Gitu. Jadi kuncinya saya temukan di sini ternyata bukan bentuk kunci secara fisik, tetapi membuka, menulis, dan menghapus raja. Ini sampel Mbak tanah yang nanti akan kita bawa ke Gresian atau Thailand dan besok akan kita kombinasikan dengan air yang itu berasal dari Pantai Pangandaran. Mana ulah po karena tanah iya, ulah po kanu kokolot, ulah po kanu Gusti Allah. Ngambil mana kayupan di kayuna. Nama saya Yoyo Heryana, asli dari sini, lahir di sini. Pak, mau tanya Pak, Ya. kalau tentang Pulau Majeti itu, sejarahnya seperti apa sih Pak? Masalah sejarah 100% saya nggak bisa menjawab karena masalah sejarah sebelum ada saya udah ada sejarah. Takut salah. Cuman saya paling bisa ngomong seingat saya aja gitu. Satu, seingat saya dulu di sini disebut Pulau Majeti itu rawa-rawa kiri kanannya, disebut rawa. Itu jadi disebut pulau di sini. Nah, habis itu waktu saya kecil suka bawa-bawa sesaji seingat saya. Sesaji itu waktu kuncinya 1 Bamput, 2 Pak Omod, 3 Kisahuri, 4 Mangkos karena dulu mah banyak kan nggak pakai SK dulu mah ya. Siapa tamu yang mau ke Pulau Majeti, apa mau ke Sanghyang Gunung Babakan bisa dijajapin sama dia dulu, masih ingat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Nama saya Abah Ali dari Kota Banjar, tepatnya di Jawa Barat. Banyak sekali cerita tentang Pulau Majeti. Dari masa ke masa, dan Pulau Majeti ini adalah daerah yang berada di wilayah Kota Banjar, yang tepatnya itu ada di Kelurahan Purwaharja, Kampung Siluman, atau disebut Siluman Baru. Pulau Majeti ini malah lebih terkenal daripada Kota Banjarnya sendiri, karena pada masa sebelum Kota Banjar ini berpisah dari Kabupaten Ciamis, Pulau Majeti ini sudah menjadi satu tujuan para peziarah, karena tujuannya itu tujuan yang dalam tanda kutip, karena menyangka bahwa di Pulau Majeti ini diyakini oleh sebagian orang itu tempat pasugihan atau tempat nyupang atau tempat mencari keberkahan dalam kehidupan. Terus bagaimana yang begitu? Sah-sah saja. Itu kan urusan keyakinan mereka. Persoalan betul tidak Majeti itu tempat itu, adanya pada diri keyakinan seseorangnya sendiri. Jadi dari zaman dulu pun Pulau Majeti ini memang sering dipakai untuk nyari. Sering. Pesugihan gitu. Iya. Ya itulah, jadi sebutnya tempat pesugihan. Padahal kalau kata saya, pesugihan itu usaha. Tapi pernah dengar selentingan tentang pesugihan yang negatif gitu Pak di sini? Ya, itu mah kan orang yang punya niatnya. Kalau udah masuk ke Abah seumpamanya ya, pas ada masalah gini, Abah mah sering nggak tahu lagi. Taunya udah sukses, katanya bilang dari Pulau Majeti gitu aja. Gitu. Cuman nomor satunya kan gitu, nawasulan kan. Doa lah, ngiriman doa supaya leluhur-leluhur kita gitu. Ya, karena kan nggak bakalan ada leluhur kita, nggak bakalan ada kita kalau nggak ada leluhur kita kan gitu. Jadi perlu kalau bahasa Sunda mah di pusti-pusti, cuman jangan di pigusti kalau bahasa Sunda kan gitu. Yakinnya tetap ke Yang Maha Kuasa gitu. Kalau orang yang dari mancanegara itu rata-rata kebanyakan dari mana?
Ya ngiriman doa lah, pengen syariatnya, pengen sukses, bantuan ke rumahnya, kebarokahnya dari sini gitu. Maksudnya orang-orang luar negeri itu Iya. kebanyakan dari negara mana Pak? Wah, kalau sekarang mah nggak seperti dulu. Kalau dulu mah yang orang bule-bule kayak gitu dulu mah. Setahu saya mah waktu masih rakit. Di sini juga jalan baru setapak dulu mah. Gitu. Saya ingat Abah di sini mah. Itu orang mana Pak? Kira-kira kebanyakan? Itu teh kalau nggak salah mah orang Cina kebanyakan dulu teh. Waktu masih pakai rakit ke sininya itu. Kan itu rawa, itu saung panjang tuh rawa dulunya itu, pakai kayu sebesar ini. Kalau Sawah ya? iya sawah, gambut dulu teh. Dari sudut pandang sejarah memang Pulau Majeti ini punya kandungan sejarah yang luar biasa. Karena sejarah ini cukup luas ya. Dari mulai sejarah peradaban sebelum Masehi atau setelah Masehi. Malah dalam sejarah Galuh sendiri, Pulau Majeti ini bagian dari bagian catur dan sejarah kerajaan Galuh. Jadi kontroversi tentang Pulau Majeti, tempat apa dan itu karena tafsir manusianya saja. Sebenarnya bagaimana? Terserah kalian mau memaknai apa. Kalau kami dari sisi sejarah dan peradaban, memang Pulau Majeti ini punya nilai yang luar biasa. Dan di situ banyak ilmu dan ajaran yang harus kita serap. Artinya manfaatnya banyak sekali dalam catur sejarahnya. Nah ini karena kita disambut ya, berarti kita juga membawa sesuatu untuk tujuan selamatan. Yang memang selamatan ini kan tentu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi lantaran, dan semoga kita diberikan kelancaran. Mungkin seperti awal sebelum kita masuk gerbang dimensi, Mbak Aini, Mas Ami, ini kita sedikit ada lagu ada Ubo Rampe Sasaji, Mas Ameh yang menata dan mengatur seperti apa nanti. Om, sepertinya harus agak dipagarin Om. Iya, aman Mas. Udah. Ini dibuka. Minta korek. Madu Pak. Nah. Ini beras. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibuka dulu Mas Ami. Dupanya, ya Pak? Kelapanya.
sepertinya langsung di Iya. Habis ya? habis. Oh, belinya kopong atau gimana? Hah? Nggak ada isinya kok. Jadi balik aja. Biar nulis dulu. Coba kembaliin. Sini. Nah, ini ditaruh di tempat ini mau taruh mana? Di sekitaran sini. Bentar ya. Ya Rudo jangan ngelamun. Mungkin yang Mas Ame dulu rasakan, karena saya tadi coba menutup dan membuka, Mas. Iya, karena Jadi, banyak juga distraksi Om ya. Termasuk ke ini semua, Iya, rekan-rekan. Benar, Jangan benar, sampai benar, benar. mereka juga terkena nanti ketika tidak ada mediumisasi. Tapi gimana? Jadi memang sebenarnya ini acara sakral juga yang kita lakukan, ini benar-benar sakral juga penyambutan yang Mbak ini ya Om Hao ya. Jadi distraksi pun banyak karena memang pada dasarnya jarang gitu orang-orang yang datang ke sini itu melakukan apa ya, kayak bukan kita ngasih sesajen yang buat apa-apa ya, atau lebih ke penyambutan aja gitu loh. Berterima kasih atas sambutan yang udah ada di sini, kita pun menerima, mereka pun menerima gitu, saling satu sama lain. Cuma distraksi banyak dan ini kebuka langsung dingin banget. Iya. Iya, bisa dengan yang sesi sebelumnya ya. Nah ini mungkin Karena emang sebelumnya tuh kan emang udah beberapa kali dipanggil ke sini, tapi kadang mereka juga tidak mengerti bahwa aku sedang punya bayi di rumah gitu. Jadi pas tadi disambut, yang apa sih, yang di sisi gelapnya tuh masih nawarin. Jadi sekarang tuh yang aku tuh kemarin tuh selalu dapat penawaran Om Hao. Jadi penawaran tuh kayak gini. Jadi setiap ekonomi keluarga aku lagi drop, mereka tuh yang sigap selalu bilang kayak gini, berikan kuncinya, aku bakal kasih hartanya gitu. Kayak gitu. Jadi selalu nawarin terus, bakalan ngasih materi dengan syarat sini kan kuncinya gitu. Kunci yang pada saat itu yang apa sih, yang di sisi gelap mereka tuh kan ibaratnya tuh rajanya tuh kesegel dan segelnya tuh ada di keluarga ini gitu. Dan mereka minta gitu kalau dengan apa sih penukaran kita bakal kasih dibayar lah jadi gitu. Kalau kesini itu selalu aja dikasih hal seperti itu kayak tadi ditanya lagi gitu sih. Ya mungkin kita nggak usah perlu lama-lama, kita lanjut ke lokasi berikutnya Mbak ini. Kita kemana kira-kira? Nanti di sesi terakhir kita ambil tanah ya. Tanya sedimpit aja untuk nanti kita tukar dan kita kembalikan lagi.
Nah, ini di sini. Udah? Jadi dulu aku di sini pernah waktu Terus ini, Mbak? pertama ketemu sama leluhur tuh dikenalkannya tuh di sini. Di sini, Mbak, ya? Ya, di sini waktu itu aku pernah meditasi di sini. Ketemu sama leluhur tuh di sini. Yang disampaikan apa, Mbak, waktu itu? Yang disampaikan tuh kalau mereka tuh bilang bahwa apa sih? Bahwa di sini tuh udah tidak seutuhnya dikuasain sama mereka. Dan mereka yang datang ibaratin tuh iblis yang kuat itu, mereka datang ke sini tuh atas bantuan manusianya juga. Dan karena ibaratin tuh leluhur ini juga kehilangan sang ratunya juga, jadi minta bantuan kepada apa sih keturunannya yang memiliki kemampuan untuk membantu mereka menyingkirkan si sosok ini gitu. Jadi dijelaskan terus kenapa sih harus dijalanin, karena emang si sisi gelapnya ini tuh karena yang dibiratin si kunci itu mereka cari untuk membuka segel raja mereka, akhirnya mereka tuh terus menghantui keluarga ini gitu, menghantui keluarga ini biar si kuncinya dikasih. Jadi mereka tuh gimana caranya kehidupan Ain itu susah sama keluarga agar Ain itu datang ke mereka minta bantuan. Kayak gitu. Dan akhirnya dan leluhur ini bilang makanya perjalanan 99 pantai ini tuh gimana caranya kamu bisa menemukan kunci itu, menjaga kunci itu, dan tentu pasti kebaikan tuh bakal datang juga kata mereka tuh. Ya, saya sepakat sih, Mbak. Seperti yang disampaikan, dan misi kita bagaimana menjaga kunci itu dan lebih menyegel ya, maksudnya entitas-entitas negatif itu justru kunci itu nggak usah ketemu aja, sekarang dibuang mending aja. kayak gitu ya. Jadi ya kita ke mana lagi, Mbak? Dan satu lagi, jadi si kunci, jadi dulu tuh ada satu iblis yang emang kuat banget dan berhasil disegel sama Abah Bahriji. Nah, ketika si kunci itu tuh diserahkan kepada Ki Sahuri, tapi Ki Sahuri ngerasa bahwa dia tidak bisa menjaga kunci itu, yang akhirnya dia lari dan pergi gitu dari Pulau Majati. Nah, ini tuh kalau misalnya ada yang kayak ada negatif kayak gitu tuh katanya sering banget ini tuh jadi ada 2 jalan. Yang satu ke sana ya? Iya. Jadi selalu dikasih jalan kayak gitu. Benar-benar. Saya merasakan hal yang sama, Mbak. Dan banyak orang yang kemudian ketika masuk sini yang hilang. banyak banget hilang. Sesat ya. Tersesat. Tersesat. Dan sebenarnya itu tuh adalah jalur yang hitamnya. Iya. Nah, ini yang yang benarnya di sini gitu. Gerbang antar dimensi internasional ini, Mbak. Ini gerbangnya. Ini tapi bedanya kalau tadi kita masuk itu kan dia horizontal ya, Mbak. Ini kan vertikal, dia naik. Terus banyak banget di sini tuh suka pada nyimpen artefak, tiba-tiba ada artefak, tiba-tiba artefak, dan itu kayak ulah manusia yang sembarang nyimpen ke sini gitu. Iya, yang itu memang sengaja ditaruh ya. Dengan tujuan kurang baik juga. Iya. Kita lanjut, Mbak. Ini ke arah mana? Ke atas ya? Sebenarnya tuh ini tuh bisa ke atas, cuman kan ini tuh belum diuruk lagi, kayak belum di jalannya tuh belum dibenerin lagi. Ya. Berarti kita lewat mana, Mbak? Sini. Berarti bisa segini. Apa? Oh iya, mana? Oh iya ada ular. Oh iya, ini saya tak lihat tadi, Mbak. Oh iya. Ini beracun? Enggak. Ini baru, tapi tadi udah ada gambaran untuk lihat ular ini. Oh iya, kebetulan kemarin sebelum Aini kesini, sebelum Aini kesini ada ular masuk ke rumah di bentuknya kayak saudara. Bentuknya
warna hitam deh kayaknya. Iya, ini hitam sama kuning. Kuning. Cincin emas ini. Ini beracun leweling, Mas. Sangat beracun. Oke. Oke gitu. Hati-hati teman-teman. Iya. Aman. Aman. Masih diam di situ dia. Mana sih? Mana? Di sini nih Om. Nah, tuh hitam kuningnya masih kelihatan nih. Mana? Ini. Iya, itu ada Oh iya, di bawah ini. di bawah. Mana ya? Pertanda di sini surat. Iya. Tapi emang di sini tuh ada yang pernah nemuin ratu juga yang berhubungan putri ular disebutnya. Ya saya melihat sih Mbak, kalau biasanya siluman ular itu dia separuh ular ya. Tapi ini hampir mirip seperti di legenda-legenda yang kepalanya itu ular. Apa banyak ular gitu. Dan kebanyakan ularnya cincin emas. Oh, cincin emas. Yang ular weling ya. Yang ada hitam, kuning, hitam, kuning, iya itu. Iya, dan itu juga kayak buat pesugihan juga kan diidentik juga kan Dengan ular ini. Kayak ini. Iya. Kalau sejauh apa Mbak ini waktu berkunjung ke sini? Apakah ini lebih ke sana lagi atau kemana waktu itu? Sebenarnya tuh kalau itu udah mentok, mentok dari sini. Tapi itu tuh waktu itu tuh masih ada jalan ke sana tuh. Masih Cuman ada karena emang udah kondisinya semak belukar ya. belukar jadi udah gitu. Tadi kalau nggak salah Mbak ini menulis sesuatu. Iya, jadi Mungkin- aku tuh kan emang suka ngerajah. Jadi kalau aku masuk ke area hutan, aku suka ngerajah di daun untuk ada cara kayak ngebuka kayak ada cara permisinya dengan rajahan itu, atau ngehijab diri aku sendiri ketika Nutup aku ya? ngerasa energi aku lagi nggak baik-baik aja, jadi aku pakai media lain kayak gitu. Ya, mungkin lokasi mana yang pas untuk kita ngambil tanah Mbak ini? Sejimpit aja. Kalau- Nanti kita bawa. Iya. Ini tuh kemarin tuh yang ini tuh pohon ini ya. Iya ya Mbak. Nah, ini berarti di sini aja nih. Di Ya. sini ya. Soalnya ini memang ya ada ularnya jadi penanda. Iya. Pohon. Pakai daun kali ya Om ya? Iya. Pakai daun yang saya carikan daunnya nanti diraja ya. Ini Ini aja Mbak. Ya. Nah, itu tuh. Iya, daun itu. Enggak. Diraja dulu Mbak. Padahal di sini tuh jarang banget katanya nemuin ular. 2 kali tadi. Dua Dua kali. kali. Oh, Masih ada di sini. aku boleh rajah dulu nggak? Iya harus ini duduk sini. Gonggoknya. Ini aku pakai tinta japaron. Iya, ini saya bawa. Kita ambil sampel. Nah, GPR itu ya. Ini tuh yang aku Mbak ini nanti minta tolong untuk beberapa kru Mbak Ani pilih ya. Diraja juga di dahi. Oke. Ini aku Sekalian buang ini. Oke. Buang energi yang harus Mbak Ani keluarkan. Biar nggak gampang capek sama Iya, berdarah. iya. Kayak dulu sama Mbak Ini- Noven itu. Oke, ini namanya raja pengunci. Iya. Tadi tuh Ini Mbak. Jadi biar. ini tuh aku dapatnya raja penguncinya tuh di Thailand. Iya. Jadi gitu. Ini diraja dulu. Kira-kira Mbak Eni mau ke siapa? Dipilih 3 orang dari guru kisah tanah Jawa. Bebas. Kameramen. Ini ya. Iya. Dari tadi nih soalnya Mbak.
Ini titiknya ya Mbak ya? Yang di Raja ya? Gimana? Titiknya yang di Raja di sini Mbak ini. Di Jadai, Jidat. Ini tintanya itu dari apa sih, Pak? Dari Japaran, dari itu apa sih? Dari dedaunan. Jadi aman. Aman. Jadi bisa di ini bisa. Tapi seharusnya sih bagus besok ini Mbak. Bisa dipegang. Pakai darah ayam. Pak bawain taruh sini coba tadi. Aman. Kayak darah ayam besok Mbak. Darah ayam ya? Maaf ya. Kalian Mbak ini ya Mbak, buang energi ya? Kayaknya emang ini harus kebuang. Iya, Udah harus lama. tersalurkan. Ada saya nanti bisa tak arahin untuk siapa. Aku nggak kesalurin banget. Udah lama nggak ngeraja. Ini kali pertama lagi ngeraja dari sekian lama enggak. Iya. Jadi ini tuh raja waktu dulu orang Thailand, raja Thailand datang ke Indonesia dan aku dapet ini di Dago ada di sana tuh namanya situs raja Thailand yang meditasi di sana. Pakai 3 jari. Ya Mbak ambil air, yang ambil anu tanah. Iya tanah. Masih ada cincin merah. Tadi ularnya di sebelah mana? Di, di Ada situ cincin tuh. kuning. Tadi itu. Cincin emas itu. Bentar ya Mbak ya. Mas Amai, itu bantuan. Ini sirih bukan Mbak? Bukan ya? Bukan. Sirih hutan. Mas Amai? Bukan. Di sini. Masuk Mas. Ini Mbak Amai. Mbak Amai, Mbak ini ditanya ini yang bawa tanah. Nanti akan kita masukkan, kan kita buang jauh dari sini. Pakai bahasa Sunda, Mbak. Sampurasun. Tapi aku nggak terlalu bisa bahasa Sunda juga. Iya, ini aja umum. Sebisanya ya. Apa yang bisa bahasa Sunda? Sini aja Mas, nggak apa-apa. Bisa bahasa Sunda. Mas Rizky bisa. Punten, Abdi, Sifa sama Zatun Aini. Ditempelin sini Mas Rizky. Nggak apa-apa. Punten. Abdi. Punten ya, Ki. Abdi ka dieu salaresna bade napak tilas. Bade napak tilas. Lucu naon. Abdi gaduh aki anu kapungkur teh cenah mah di dieu teh jadi kuncen namina Aki Sahuri. Wow, Abdi wow. Aki Sahuri. Terus Baheula manehna jawara di dieu. Jawara.
Terus abdi ka dieu tuh bade perjalanan neang patilasan anu ku aki teh di datangan kanggo ngadukung perjalanan spiritual anu nyaeta teh bahwa cenah mah anu aya kemampuan anu aya di diri abdi teh aya hubunganna cenah jeung Pulau Majeti ieu teh aya hubunganna jeung aki teh. Jadi abdi ka dieu teh nu utamina menta doana, menta bahwa leluhur-leluhur atau karuhun-karuhun nu aya di dieu teh menta ngadampingi abdi ketika abdi ngalakonan perjalanan spiritual anu abdi teh tiba-tiba dapat tugas di Pulau Majeti cenah teh kudu ngadatangan patilasan 99 pantai, 88 gunung, 88 tempat ziarah. Loba pisan padahal manengan yangan pangestu kana Gusti Allah. Mohon jadi perjalanan ieu teh sebenarnya mah hoyong namanya lillahi ta'ala, tetap bahwa perjalanan ieu teh kudu gunana teh gitu, kudu amun cek pun bapa mah kudu bisa berguna utamanya bagi diri sorangan, bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama. Matakna amun abdi tos aya di jalan anu teu salaresna sok tegur gitu. Erek ku aki, erek ku nu di dieu tegur emang amun abdi teh aya di jalan anu salah gitu. Mun cek aing mane ulah poho kana tanah ieu. Ulah poho kanu kokolot. Ulah poho kanu Gusti Allah. Nu ngabere mane kahirupan nepi ka ayeuna. Geus ayeuna mah mane doa sujud kana Gusti Allah. Insya Allah dilancarkan segalana. Sakayangna mane. Insya Allah. Kita ambil sekarang. Ini Mbak titiknya. Apalagi itu Om? Nah, ini yang jaga tanah Mas. Masya Allah. Lagi magerin tiba-tiba kesurupan. Untung. Sosoknya macan itu gede banget itu. Iya, mau. Untung gak aing mau. Untung sopan. Ini Mbak hari ini. Saya bawa aja dulu. Maaf ya Mbak ini. Iya. Titik ini tadi titik Mbak. Coba saya cabut ternyata membentuk satu seperti paku itu yang ditancapkan, dan ketika saya ambil saya harus minta izin dan untuk membuka satu gerbang komunikasi Mas Ame menjadi mediator pada kesempatan kali ini. Katanya sih ada titipan ijazah. Iya, di bawah Mbak ini. Pantesan pengen ngeluarin cendana. Iya, cendanya dikeluarin Mbak. Doanya ingetin ya, takut aku Iya. lupa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka anta itu sulimin la ilaha. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mana soy? La ilaha anta subhanaka anta Air lagi ada nggak? Jadiannya.
tutup. Ricu ya. Ini ditusuk ini, Mbak. Ada tusukan. Kuat. Enggak. Tusukan. Gini aja Mbak, nanti di bawah aja. Oke. Ya. Nah, ini sampel Mbak tanah yang nanti akan kita bawa ke negeri Siam atau Thailand. Dan besok akan kita kombinasikan dengan air yang itu berasal dari Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran. Nah, tanah ini itu pun nanti yang kita bawa hanya separuh Mbak. Sisanya ini Mbak, ini simpan. Oke. Jadi menjadi tanah gunung berikutnya. Oke. Nah, yang menjadi khasiat untuk ini ya. Dan airnya pun sama. Dan ini nanti kalau yang saya rasakan memang ini menjadi satu penghubung, karena ini sifatnya adalah internasional, menjadi satu penghubung di mana ada beberapa entitas-entitas negatif yang sekarang sudah terkurung di butiran tanah ini. Jadi kita sebenarnya kalau kita lihat ke atas ya, itu kan untuk komunikasi antar dimensi ataupun gerbang antar dimensi secara internasional. Kalau kita lihat ke bawah, ini adalah penjara gaib. Jadi banyak Ya, energi. mungkin yang salah satu yang Iya, disegel yang benar. itu tuh ada di bawah ini. Iya, dan entitas itu pun ada seperti beberapa yang dia ingin dilepaskan tapi Oke. sudah sangat negatif, dia tidak bisa. Jadi mungkin pada zaman dulu para kiai-kiai yang ada yang seperjuangan sama Ki Bahriji itu mereka Benar. tuh emang menyegel entitas-entitas yang negatif ya. Iya. Bahkan ada beberapa entitas yang masuk ke sini itu dengan cara ilegal Mbak ini. Oke. Nah, ini yang selalu diburu itu ketika Mbak ini sebenarnya kalau boleh saya bilang salah satu kunci itu adalah menghapus raja-raja yang pernah dilakukan oleh leluhurmu. Jadi ini kalau kita lihat tanah ini ada beberapa raja yang serupa yang dilukiskan ya. Nah ini pun selain menulis juga bisa menghapus. Semisal cara menghapusnya tidak seperti kita ini ya, kita hapus gini bukan. Kalau saya sebut satu seperti hanya menyiram tempat ini dengan darah ayam hitam. Jadi ketika disiram darah ayam hitam itu ditaruh di dalam air, kemudian air laut ya yang Mbak ini kunjungi dicampur dengan gunung yang pernah Mbak ini kunjungi ditaburkan ke sini, itu membuka Mbak. Menghapus raja bukaan itu. Jadi kuncinya saya temukan di sini ternyata bukan bentuk kunci secara fisik, tetapi membuka, menulis dan menghapus raja. Kunci itu dan yang bisa melakukan goresannya itu hanya Mbak ini. Oke, makanya mungkin dari dulu yang diajarkan sama Pak Jriatu dari SMP sampai sekarang itu adalah meraja. Benar. Dan kalau kita ngomong tentang Fajriyah ya, ini pun juga beliau ingin menyampaikan tentang tanah ini. Karena ini habis ini tentunya ini sudah dikunci sama Mbak ini ya. Karena bukan makhluknya di sini tapi energinya. Nanti ketika ini dibuka di sana, ibarat kata kita menyampaikan dokumen ini, dokumen yang dibawa Mbak. Akan datang sendiri beberapa, kita sebut kayak Interpol lah dari negara lain itu akan mengambil beberapa yang ada di sini untuk pulang. Jadi kita berusaha untuk mendeportasi sekarang. Ini salah satu menyelesaikan misi yang pertama. Selain satu misi yang besar sudah mengunjungi gunung dan kemarin saya ceritakan nanti Mbak ini habis ini akan kemana, tujuannya seperti apa. Ini misimu berikutnya. Jadi menstabilkan yang ada di Pulau Majadi. Karena di sini memang campur. Ya, dan ini Fajriyah juga ingin berkomunikasi Mas Sameh. Minta tolong untuk Fajriyah. Diminta tolong soalnya. Ininya. Minta ininya cendananya di sini, Mbak. Iya, apa? Dia pengen bicara beliaunya. Soalnya sebenarnya kalau Pak Jriatu keluarga udah tahu dia datang kalau nggak berbentuk burung, bentuk. Iya. Ini burung tadi soalnya udah muter aja. Urusin badan dulu. Iya. Ini. Ya, Mas. Saya.
cepet ya nanya ya. Hajar ya Mbak. Bentuknya burung tadi. Pac, Itu udah masuk. pac. Kenapa pas aku kemarin diserang kamu nggak ada? Deketin aja Mbak. Terima kasih sih kak, meskipun datangnya telat. Makasih udah nemenin aku sampai sekarang. Maaf kalau aku suka nggak ngedengerin kata-kata kamu, bandel. Kamu sering banget nyuruh aku ibadah, tapi kadang akunya bandel. Kamu sering banget nyuruh aku dengerin omongan papa aku, tapi akunya bandel. Maafin aku, udah umur 25 tahun ini masih kayak gini, masih nggak sesuai ekspektasi kamu, harapan kamu. Maafin kalau aku sering bolos dari apa yang kamu ajarin. Maafin kalau aku nggak pernah beliin kamu mawar. Maafin kalau 2 minggu kemarin aku buat kamu marah karena akunya keras kepala. Tolong ambilin ini sajen mawar di bawah yang tadi. Kamu kemarin minta Ada mawar, atau mawar ini 3, aku nggak dengerin. Tapi kamu tuh selalu sabar nemenin aku. Makasih udah ngedampingin aku sampai detik ini. Makasih udah peduli juga sama keluarga aku. Makasih udah ngejarin aku buat peduli sama keluarga. Dia berjalan hati-hati. Jangan bilang kayak kemarin lagi kalau tugas aku mau selesai. Jangan bilang kayak gitu. Karena sebenarnya aku tuh takut. Jangan bilang kalau nanti perjalanan 99 gunung kamu gak nemenin. Jangan bilang kayak gitu. Jangan bilang kalau kamu gak akan datang ke rumah aku lagi. Jangan bilang gitu. Aku mau pamit. Benar, aku mau pamit. Jangan bilang kalau tugas kamu udah selesai. Jangan bilang kayak gitu. Kalau aku nanti udah punya kemampuan supernatural yang udah sesuai keinginan kamu, aku bakal cari kamu. Nanti aku beliin kamu mawar besok. Kalau lupa ingetin. Jangan, aku tuh suka sering lupa. Terus kalau datang jangan bentuknya jangan pocong. Makasih ya udah nemenin aku. Makasih banyak udah nemenin aku. Apa itu? Bentar dikasih mawar dulu. Bentar Mas, titip. Atau duduk dulu bentar, aku. Bentar titip dulu. Dulu Mbak ini. Mawarnya mana? Aku mau pamit. Aku mau pamit. Tolong hati-hati.
Itu. Mau ya Pak. Kamu bawa mau ya. Itu temenin kamu juga ya. Makasih ya Pak. Udah nemenin aku. Karena kamu kenal sama makhluk-makhluk yang ada semuanya, aku izin ngambil tanah. Kalau misalnya izin kita kurang tepat, kurang sesuai aturan-aturannya, tolong kamu sampein ya ke mereka. Aku izin bawa tanah ini. Hilang ya Mas ya. Pakai mawar. Oh, ini yang belat Om. Oh, macan masuk Om. Lain cari kan. Tanok. Enggak tak buka. Mawarnya tuh. Om, yang ular juga Om di belakang. Lepas enggak? Mau. Oh, enggak jadi wajri aja. Mesin punya hati ya. Banyak godaan. Ada sedikitnya saya. Oh, Lama banget. Anu toh, senter toh. Oh itu. Ya, bentar ya Mbak. Kamu hati-hati ya. Hati-hati. Ininya lepasin biar jalan. Pak, ini cium bunga mawarnya, nanti aku ganti besok ke mawar yang lebih baik. Nanti aku beliin banyak. Udah. Astagfirullahaladzim. Jadi sosoknya tuh Udah. kayak dari burung tuh mau berubah jadi pocong. Iya, kayak culi. Untung nggak gini begini. Wah repot tuh. Berarti bentuknya pocong Mbak. Enggak, Naik dia gini. dia tuh kalau aku nggak mau Marah kalau dia marah. Kalau dia marah, Dia nggak marah mau berubah nurut, jadi dia pocong. berubah jadi pocong. Menyerupai ya? Tapi ini dia sedih banget Mbak. Dia kayak tadi kalimat-kalimatnya tuh kayak udah pergi. Udah pulang. kayak mau pamitan, kayak jadi mau ngelepas, kayak modelannya mau ngelepas Mbak tuh berat, tapi emang kayaknya udah waktunya Mbak tuh bisa jalan sendiri gitu loh. Ya kemarin juga dia bilangnya inginnya kayak gitu, cuman kayak Mbaknya berat di sini. iya berat banget karena dari dulu kan kalau berpetualang tuh kemana-mana sama dia. Iya, iya. Karena dia tuh jadi kompas. Iya jadi kompasnya. Ya mungkin cukup sih Mbak. Ini nanti akan kita gabungkan dengan dengan air yang lain gitu. Besok kita bawa ya. Ketika nanti di sana kita ngambil juga terus kita taruh di tempat yang sama di sini. Kita taruh. Itu sih udah cukup. Kita sudah dicukupkan, sudah selesai untuk misi yang pertama. Nanti akan kita menuju ke misi berikutnya. Termasuk tanah ini nanti juga akan digabung dengan tanah tempat berikutnya. Ada satu gunung yang nanti akan kita gabungkan juga. Siap. Itu sih. Oke.
Oh Nah, iya. ini sebelum kita akhiri mungkin ada sesuatu. Oke, karena emang Dan ini di sini. kayaknya kita harus ke Gunung Jetak. Iya, iya. Iya, Gunung untuk kita Jetak. sambung sama Iya. ini ya nanti. Itu tuh Gunung Jetak tuh tempat Ki Sahuri pergi dari Pulau Majati ngebawa kunci tersebut gitu. Iya. Karena ada kaitannya. Dan nanti ini kan berkata masih tanah mentah. Nanti kita kasih tanah dari Gunung Jetak itu untuk matengin untuk ngunci. Jadi dicampur gitu Mbak, karena kalau ini hanya tanah yang terbuka hanya dari Pulau Majati itu nanti bisa nguap. Gitu sih. Gitu. Oke, kita akhiri Mbak Eni ya untuk misi yang pertama. Nanti kita lanjut ke misi yang kedua dan ketiga. Dan terima kasih untuk Sobat Jabaningan sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk ikut membership obrolan santai. Nanti kita ngobrol-ngobrol di situ. Dan tak lupa juga terima kasih untuk DOS Indonesia sudah memfasilitasi dan mensponsori kita. Dan untuk teman-teman penggemar seni fotografi dan videografi dapat berkunjung dan berbelanja hanya di DOS Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau tidak di Jalan Kalurang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi utang sapinar rahayu sagung dumadi.